Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang, kaca semester di mana pun berada. Berjumpa kembali di sini saya di Sekolah Bapak akan mewawancarai secara eksklusif kepada pengawas sekaligus pelatih ahli sekolah penggerak serta narasumber kurikulum, dan tak lupa juga beliau sebagai penulis yaitu bersama Ibu Badriah MPD. Halo Ibu, selamat siang. Selamat siang Anak Cantika. Bagaimana Ibu kabarnya di siang hari ini? Alhamdulillah dan lumayan gerah ya. Ternyata saya tidak menyangka Cikoneng itu gerah ya. Alhamdulillah, Cikoneng juga panas ya Bu. Ditambah juga cuacanya alhamdulillah hari ini lebih cerah dari beberapa hari sebelumnya. Dan tentunya Ibu di SMA Negeri 1 Cikoneng mengisi sebagai pemateri ya Bu? Iya betul. Saya mendapat kesempatan untuk berbagi kepada para guru terkait bagaimana persiapan ya sebelum melaksanakan sebagai sekolah penggerak. Luar biasa sekali ya Ibu, dan dilihat dari profil Ibu dan juga latar belakang Ibu juga luar biasa sekali ya Bu, sebagai pengawas, sebagai pelatih ahli sekolah penggerak serta narasumber kurikulum, dan juga berdasarkan riwayat pendidikannya Ibu juga pendidikan lainnya itu S2 ya, jurusan bahasa Inggris di Universitas Pendidikan Indonesia dari UPI Bandung. Iya, luar biasa sekali Ibu. Nah, kalau boleh tahu Ibu kok bisa menyelesaikan pendidikan sedemikian tingginya Ibu di tengah stigma bahwa perempuan itu tidak boleh berpendidikan tinggi? Oke, baik. Pertanyaan yang sangat cerdas itu tadi. Keren banget. Baik, bagaimana saya bisa menyelesaikan pendidikan? Yang pertama karena ada amanah ya bahwa kita ini tidak boleh berhenti belajar. Dengan menerapkan moto itu, maka saya terus belajar. Dan salah satu tempat belajar yang secara formal diakui yaitu melalui universitas. Dan kebetulan pada waktu itu ada rezeki saya bisa lulus di S2 UPI untuk jurusan bahasa Inggris, dan setelah itu yang menikmati menjadi mahasiswa kembali. Luar biasa sekali. Tapi ada kesulitan nggak Bu? Mengingat kan kalau wanita tuh sering banyak mendapatkan kritikan gitu dari orang lain kalau mau berpendidikan tinggi. Sebetulnya mungkin kalau kritik secara langsung tidak saya terima ya, tetapi barangkali yang saya rasakan kendala itu karena memang diakui ya dengan peran ganda ya sebagai ibu juga sebagai pegawai, itu merupakan dua hal yang dua-duanya penting, ditambah peran tambahan yaitu mahasiswa menjadi 3 peran sekaligus. Itu untuk melaksanakannya karena waktunya sama, perlu pengorganisasian waktu yang sedemikian rupa sehingga ketiga peran tersebut dapat dijalankan dengan baik. Itu mungkin tidak ada kritikan cuma dari diri saya saja, bagaimana pengaturan waktunya sehingga ketiga-tiganya bisa berjalan sesuai rencana. Seperti itu rencana. Luar biasa sekali. Itu kan tadi dilihat bahwasanya Ibu tidak ada kritik yang secara langsung ya Bu. Tapi kalau boleh tahu support system Ibu selama pendidikan ini bagaimana? Oke, karena waktu itu saya ikut kuliahnya secara reguler ya, nah jadi berarti saya tetap bekerja pada waktu itu dan tidak ada pengurangan waktu kerja. Jadi saya menjalankan 3 peran ganda sekaligus sebagai ibu, plus istri, ditambah pegawai, ditambah mahasiswa, dan saya kos-kosan kembali ya di Bandung. Dan itu luar biasa ya, sehingga pada waktu itu saya betul-betul riset gitu ya, mengeset ulang segalanya sehingga bisa berjalan sesuai dengan rencana itu. Luar biasa sekali, dan dilihat dari latar belakang Ibu juga khususnya dalam segi prestasi. Ibu pernah menjadi guru SMP teladan se-Jawa Barat, terus juara 1 forum ilmiah guru, serta juara nasional guru berprestasi dan juara nasional inovasi pembelajaran. Itu kalau boleh tahu Ibu bagaimana bisa menyusun sedemikian rupa prestasi gitu kan? Yang kata Ibu tadi menjadi seorang ibu, seorang mahasiswa, serta seorang pegawai. Oke, mungkin itu diawali dari moto ya. Moto saya lakukan yang terbaik karena kesempatan itu tidak datang 2 kali. Jadi bagi saya bekerja tidak sesuai dengan standar itu capek, bekerja dengan sesuai standar juga capek. Jadi daripada capek tetapi tidak menghasilkan apa-apa, lebih baik saya melakukan yang terbaik sehingga mendapatkan manfaat dari apa yang saya dengan serius laksanakan. Seperti itu. Luar biasa sekali ya Ibu. Dan Ibu juga saat ini sebagai pengawas sekolah ya Ibu.
cabang dinas pendidikan wilayah 6 yang memang meliputi Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bandung Barat. Kalau boleh tahu itu pengawas sekolah itu seperti apa sih Bu? Oke, pengawas sekolah itu kalau melihat kerennya gitu ya, dia itu bertugas sebagai penjamin mutu di tingkat kabupaten. Dalam arti dia itu harus memastikan bahwa apa yang diharapkan terjadi di sekolah itu terlaksana sesuai dengan standar dan kebijakan yang diterapkan. Itu dari segi bahasa kerennya ya. Tapi pada pelaksanaannya dari aspek praktisnya, pengawas itu merupakan mitra ya, mitra kepala sekolah, di mana dia itu bersama-sama dengan kepala sekolah saling mendukung, ibarat teman seperjalanan ya. Jadi pengawas itu menemani kemana kepala sekolah ini akan membawa visi sekolahnya itu. Jadi pengawas itu memberikan semacam apa ya, guidance gitu. Misalnya kalau visi sekolahnya mau arahnya ke religius misalnya, ketika dia tuangkan ke dalam misi sekolahnya, dan sebagai contoh umpamanya misi sekolahnya itu tidak begitu apa ya, katakanlah indikatornya itu begitu kurang jelas sehingga sulit diukur, maka di situ pengawas membantu kepada sekolah melalui bisa saja rapat atau diskusi bersama bagaimana supaya si tujuan ini bisa tercapai, karena kalau visinya indikatornya kurang jelas sulit dicapai gitu mencari. Luar biasa sekali ya Bu. Dan terlebih kan dalam 2 tahun terakhir itu sekolah pandemi ya Bu. Iya. Nah, bagaimana cara Ibu meningkatkan mutu sekolah? Apalagi kan sekarang masa bangkit ya Bu, banyak sekolah yang kehilangan dari segi kualitas pendidikan, apalagi banyak sekali salah satunya dari segi peserta didik gitu melihat karena kemarin pandemi, saya lihat beberapa kondisi ada yang karakternya kurang sesuai sehingga butuh penyesuaian dulu. Tanggapan itu bagaimana? Apakah ada kesulitan? Iya, ini pertanyaannya kritis sekali ya. Saya harus langsung jempol nih kepada tim sekolah ini luar biasa. Pada saat pandemi memang semuanya mengakui terjadi learning loss ya. Bagaimana pembelajaran itu berkurang, kalau menurut penelitian itu sampai 50% ya, karena kita akui memang dari segi kuantitas waktu saja memang berkurang 50% kan. Pada waktu itu bahkan ada diperkenankan sampai 1/3 ya untuk tatap muka secara virtual. Artinya kan lebih dari 50%, jadi learning loss-nya itu antara 50 sampai 60% sebetulnya ya. Kesulitan ketika saat pandemi ini mungkin tidak hanya dialami oleh pengawas, ketika bagaimana dia menjamin mutu di sekolah ini supaya tetap terjaga. Yang saya rasakan dan saya lakukan berdasarkan kondisi di sekolah-sekolah yang saya bina pada saat itu, yang pertama itu tetap bahwa kita ini mengadakan komunikasi yang intens dengan kepala sekolah dan pihak guru. Tentu saja menggunakan channel yang pada waktu itu memang umum lumrah digunakan, yaitu bisa melalui webinar, Google Meet atau Zoom, sehingga bagaimana pengawas ini memastikan ya segala sesuatunya berjalan lancar di sekolah-sekolah, komunikasinya secara virtual. Dengan cara begitu semuanya jadi belajar. Pengawas sekolah belajar bagaimana memfasilitasi sekolah melalui channel yang ada, yaitu virtual. Jadi dari luring migrasi ke daring. Itu kami belajar ya, para pengawas juga belajar. Tetapi sekolah juga sama ya, belajar bagaimana mereka itu tetap bisa melakukan layanan terbaik kepada para murid walaupun kondisinya tidak seoptimal yang diharapkan, karena kebijakannya berubah-ubah gitu. Dan hari ini boleh tatap muka, besok harinya tidak boleh lagi. Jadi betul-betul chaos gitu ya kondisi pada saat pandemi ini. Cukup jauh balik ya. Jadi kondisinya luar biasa sekali. Tapi bagaimana nih Bu, kalau misalkan ada sekolah yang dari segi domisili tidak terkendali dari segi sinyal, karena saya melihat banyak daerah khususnya berdasarkan database dari Provinsi Jawa Barat, bahwasannya banyak sekali sekolah yang tertinggal dari segi sinyal. Itu bagaimana Bu? Baik. Untuk kondisi ini tentu saja telah dipikirkan bagaimana solusinya, karena tidak boleh tertinggal terlalu jauh ya. Kalaupun tertinggal ya itu saja learning loss paling tinggi itu ya 40% gitu ya. Saya ambil sampel ya, misalnya SMA Lepesa 2 Cililin, letaknya di puncak gunung dan itu jauh kemana-mana. Jangankan ngomong sinyal gitu ya, ngomong akses aja begitu sulitnya. Nah pada saat pandemi ini sekolah tentu memiliki cara masing-masing sesuai dengan keunikan dan kondisi daerahnya, bagaimana memastikan pembelajaran ini berjalan lancar.
ada yang dengan sistem jarum jung ya, artinya guru itu mengajar kunjung, itu jarum jung, mengajar dan berkunjung ke, tentu saja berkunjungnya bukan rumah per rumah, tetapi dikumpulkan di satu tempat. Bahkan ada kabar katanya sampai di pos ronda gitu ya, karena mengambil ya terbuka gitu kan, fleksibel seperti itu. Jadi ada di madrasah seperti itu dilaksanakan sedemikian rupa sehingga layanannya tidak tersendat. Namun tentu saja ini menjadi apa ya, sebuah keharuan gitu ketika mendengar bagaimana seorang guru dia misalnya melewati pematang sawah, jatuh dan segala macam untuk bertemu muridnya kayak gitu. Itu sangat apa namanya ya, sangat di satu sisi prihatin gitu dengan bagaimana mereka itu mengorbankan apa ya, waktu, tenaga dan pikiran untuk melaksanakan pembelajaran. Di sisi lain betapa pengorbanan mereka gitu, para guru dalam hal ini memastikan pembelajaran berjalan lancar gitu. Juga ada keharuan bagi para orang tua ya, yang menurut saya itu luar biasa dalam arti bagaimana mereka menambah peran ya. Walaupun memang pendidikan itu pertama di keluarga, tapi ketika diserahkan dominan di keluarga itu kan jadi kejutan ya, bagaimana orang tua tiba-tiba harus menjadi teman belajar anaknya gitu ya, atau bahkan sampai bertahun-tahun ya. Itu kan perubahan peran yang sangat drastis, bahkan mungkin bagi beberapa orang tua tidak terbayangkan sebelumnya. Tetapi itu terjadi dan alhamdulillah berdasarkan apa ya, memang kita saat menjemput ya kepada semua orang, karena semua bisa lolos dari pandemi sesuai dengan cara pikir dan tindakannya masing-masing. Walaupun akhirnya ya ketika kita melihat ke hasilnya mungkin secara kualitas ada yang meragukan, jangan-jangan anak-anak masa rebahan ini kualitasnya tidak sebagus anak-anak yang di luar masa rebahan. Ternyata kan sebagai contoh kan SMA 1 Cipulir tetap saja ya masuk ke perguruan tingginya bagus kan, alhamdulillah. Artinya kan tidak terlalu apa ya seperti yang kita khawatirkan gitu, kengerian itu kan tidak terjadi. Banyak sekali ya Bu yang dikhawatirkan, takut tidak kuliah, takut tidak ini, tidak itu. Benar. Bagi saya yang lulusan dari katanya, tapi alhamdulillah beberapa tahun ini khususnya di SMA 1 Cipulir itu banyak yang lolos ke perguruan tinggi. Ya, artinya kan upaya-upaya yang dibuat oleh sekolah untuk tetap memfasilitasi para muridnya belajar dengan gaya yang beda kali ya. Gayanya beda kan, misalnya bersama guru sekarang dibersamai HP, mungkin dibersamai YouTube gitu. Tapi kan ada dampak positifnya juga. Jadi melek teknologi. Ya, salah satu itu. Oh ya Bu, ini bagaimana tanggapan Ibu khususnya bersama rekan-rekan dari pendidikan yang lainnya, mungkin selama pandemi itu banyak yang memutuskan keluar sekolah dan menikah muda. Khususnya seusia saya, waktu saya kelas 1 SMA, itu banyak Bu yang sengaja keluar sekolah dari beberapa daerah. Saya memilih lebih baik nikah muda daripada sekolah. Tentu saja ini tidak bisa ini ya. Ketika ada sebuah pandemi yang datang begitu tiba-tiba, kan kita tidak tahu ya kapan pandemi ini berakhir, terus apa yang akan terjadi selama pandemi, semuanya serba tidak jelas. Kita berada pada kondisi yang serba tidak tahu, serba menakutkan, serba khawatir, cemas gitu ya, sehingga semua orang bisa saja stres pada saat itu, termasuk mungkin mereka yang memutuskan menikah bisa saja karena mungkin salah satunya karena kekhawatiran, karena ketakutan, atau ingin mengambil keputusan yang menurut pertimbangan pada saat itu yang terbaik. Kita tidak bisa menyalahkan kenapa menikah, karena itu kan pilihan ya, tetapi pertimbangannya barangkali dapat kita pahami, walaupun dampak dari pernikahan muda itu mungkin yang kita sayangkan kalau dia setelah menikahnya itu tidak melanjutkan pendidikan. Kalau menurut saya sih, kalaupun dia menikah muda karena itu sudah dijalankan, jangan lupa melanjutkan pendidikan menggunakan paket C. Itu kan dia masih tetap bisa mendapatkan pendidikan dengan cara yang lebih leluasa, lebih fleksibel, sehingga rumah tangganya berjalan, tapi pendidikan juga tetap berjalan. Jadi tetap stabil ya. Nah, gitu, tetap ada penyeimbang gitu ya. Kalau misalnya baru kelas 1, ya tidak apa-apa, bisa di paket C. Ya. Tapi Bu, ada perbedaan tidak bagi mereka yang lulusan SMA SMP sederajat dengan lulusan paket C? Karena banyak yang minder, aku nggak sekolah nih kalau lulusan paket C, kayaknya nggak seimbang sama SMA gitu. Ada yang lulus seperti itu. Oke, sebetulnya dari aspek legal formal itu mau lulusan reguler ya ataupun lulusan paket C diperlakukan sama nih. Misalnya ke universitas ya, kalaupun dia lulusan paket C,
universitas itu memperlakukan sama, artinya secara legal formal diterima gitu. Jadi jangan minder, bahkan harusnya mengambil peluang ini ya bagi mereka yang tidak bisa masuk ke reguler untuk mengambil paket C. Iya, berarti tetap ya Bu, peluang untuk kuliah sama juga. Sama terbukanya ya, bahkan dihargai sama gitu. Karena memang ijazahnya bukan dikeluarkan oleh seseorang, tapi sama dikeluarkan oleh pemerintah. Oleh pemerintah juga. Berarti ketakutan untuk saat ini lebih bisa direndam lagi ya Bu. Karena memang beberapa waktu terakhir kalau misalnya lulusan KPC tidak bisa seperti yang lainnya, paling hanya bekerja saja. Banyak yang mendapat itu penyempitan ya. Penyempitan itu mungkin karena pemahaman yang belum terbuka terkait bagaimana paket C ini sebetulnya diperlakukan sama di universitas pun sama. Karena kan biasanya yang homeschooling itu sebetulnya hampir sama dengan paket C gitu kan. Pintunya kan mereka lulusnya seperti itu dengan paket C. Jadi sebetulnya tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya juga ya. Tapi Bu, bagaimana nih kalau misalkan banyak yang melakukan pendidikan nih Bu? Khususnya setelah pandemi itu banyak sekali yang menyepelekan pendidikan. Saya lebih baik bekerja daripada sekolah. Saya lebih baik untuk sekolah di masa SMA daripada harus balik ke sekolah tapi gak jelas karena daring dan sebagainya. Itu bagaimana? Pada masa pandemi memang apapun mungkin terjadi ya misalnya karena pada waktu itu kita itu panik. Dalam kondisi panik kita memiliki kekhawatiran, sebagai contoh ketika pada masa kita itu tidak boleh keluar dan itu sementara kita itu harus terus makan, berarti kan yang dipikirkan bagaimana kita dapat berpenghasilan dalam waktu dekat, sehingga keputusannya daripada sekolah kan prosesnya juga nggak jelas sekolahnya, dalam arti kapan kita sekolah seperti kondisi normal itu kan tidak jelas, makanya diambil keputusan pintas, salah satunya adalah ya sudahlah gitu, kita langsung bekerja. Mungkin itu mungkin pertimbangan pada saat itu. Baik. Tapi itu bukan menyalahkan, tapi itu buah dari pemikiran terhadap respons kondisi yang pada saat itu serba tidak jelas. Yang memang pada saat itu kekhawatiran masyarakat juga cukup tinggi ya Bu. Iya. Sekali. Dan ya Bu, bagaimana tanggapan Ibu mengenai ekonomi, latar belakang ekonomi dari para peserta didik? Ya, setelah pandemi itu alasan kenapa banyak yang memilih bekerja, banyak yang memilih nikah muda itu karena latar belakang ekonomi yang kurang memadai. Memang dampak dari pandemi salah satunya adalah ya ada yang terkena perampingan atau bahkan tidak kerja sama sekali. Itu memang keprihatinan tersendiri sebetulnya ya. Bagaimana dampak ini berakibat langsung bagi para murid, diantaranya adalah jika dari keluarga yang memang tidak mampu dan memilih dianya bekerja, pada saat itu bisa kita terima sebetulnya, walaupun mungkin saja ada pandangan kenapa tidak mendahulukan sekolah. Tapi kita harus coba berada pada posisi orang itu. Saya memilih bekerja karena menurut saya lebih baik saya bekerja terlebih dulu ketimbang sekolah, karena untuk pendidikan itu bisa kapan saja nih. Dengan adanya sekarang kan ada SMA terbuka, ada paket C, ada banyak pilihan. Atau bahkan kalau misalnya ingin mendapatkan sertifikat yang dikeluarkan tapi tidak ada kaitannya dengan penjenjangan kan banyak nih sekarang. Banyak misalnya kursus model artis kan bisa tinggal kita kursus, kita punya bukti sertifikatnya, maka kita dianggap profesional di bidang itu. Jadi pendidikan ini sekarang begitu luas ya, speknya itu tidak melulu hanya sekolah gitu pintunya, enggak, banyak sekali sekarang. Mau kemana gitu silakan aja, apalagi perempuan kayaknya sekarang lebih terbuka dibandingkan mereka yang mau kursus apa gitu, banyak banget pilihan. Iya betul sekali, sekarang kan perempuan kalau zaman dulu ya ibu saya merasakan sekali, ada pernah yang bilang ke saya, dan jangan terlihat tinggi-tinggi nanti gak ada yang mau ke dapur. Iya. Di dapur, dan tidak terbukti ya ibu, contohnya oleh Modi Ayunda atau Najira Nuraini Afifah yang S2 di Harvard, ada juga bukti-bukti lain seperti Zafira Kila yang sekarang mau S2 ke UK, atau seperti Sabrina Anggraini yang di MIT ya itu perguruan tinggi terbaik di dunia, itu masih ada bukti bahwa perempuan juga bisa bangkit dari masa lalunya yang memang hanya di dapur saja. Jadi mungkin gender sekarang tidak lagi hal yang sangat tajam ya di kita, karena apalagi sekolah penggerak gitu yang cantik. Di sekolah penggerak itu ada gerakan yang nanti namanya anti perundungan ya. Anti perundungan itu kita tidak terlalu fokus ke gender, karena kita memperlakukan manusia ini sesuai fitrahnya saja, bahwa dia itu makhluk yang diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi rahmatan lil alamin. Jadi itulah yang akan kita gali. Masalah
dianya berjenis kelamin pria atau wanita, itu adalah sunatullahnya begitu. Dan itu yang membuat kita menjadi bisa bekerja sama, bisa berkolaborasi karena adanya keunikan atau perbedaan jenis kelamin. Bukan menjadi bahan bagi kita untuk saling mempertentangkan perbedaan, tapi justru bagaimana kita bisa menikmati perbedaan ini untuk bisa berkolaborasi dan untuk mencapai tujuan. Iya betul. Nah, kalau misalkan nggak ada perbedaan, kayaknya nggak asik ya, bukan? Oh, nggak asik. Bosan kali ya. Iya betul sekali. Dan ya Bu, ini ngomongin masalah kurikulum merdeka. Mungkin dari segi sistem pembelajaran ini sudah banyak yang tahu ya, yang berbeda seperti tidak ada penjurusan, iya, seperti kelas yang seperti kuliah ya Bu, kesana ada, kesini ada. Nah, saya bertanya Bu, dari segi penanaman karakter, apakah ada yang berbeda caranya dari Kurtimas atau memang sama-sama saja Bu dari segi penanaman karakter? Dari segi karakter agak lebih dikuatkan gitu ya. Dikuatkan itu karena dia masuk ke dalam struktur kurikulum ya. Kalau dulu di kurikulum 2013 untuk karakter ini kan pintunya lewat pendidikan kepramukaan ya, Neng. Pendidikan kepramukaan itu bisa di 3 pintu ya. Yang pertama di sistem blok itu 36 jam di awal tahun ajaran biasanya. Kita nyebutnya berbisami ya. untuk menanam karakter gitu ya. Yang kedua itu melalui model aktualisasi mata pelajaran dalam kepramukaan yang alokasi waktunya itu 120 menit per minggu. Kemudian satu lagi pintunya itu lewat reguler ya, model reguler di mana kalau orangnya memang minat ke pramuka, dia ikut pramuka. Nah di kurikulum 2013 itu sudah ada penguatan karakter melalui 3 pintu itu ya, melalui 3 pintu mulai blok, tadi reguler atau aktualisasi. Namun ketika itu digulirkan pandemi nih. Jadi tidak merasakan ya, jadi nggak bisa dilaksanakan baik dimanapun itu nggak bisa karena bagaimana karakter ini mau dicoba akan dilaksanakan yang 120 menit per minggu itu ketika para murid itu panik gitu. Jangankan mikir yang hal yang seperti itu ya, mungkin untuk memikirkan apakah saya selamat dari pandemi ini, apakah saya sehat, itu sudah berat. Tapi di kurikulum merdeka ini perbedaannya adalah itu dikuatkan di struktur. Jadi pembelajarannya itu dibagi ya. Kalau dulu kan hanya intrakurikuler saja, sekarang ada intrakurikuler dengan co-kurikuler gitu yang digabungkan sehingga karakter itu masuk ke dalam struktur kurikulum. Oh iya begitu ya. Kalau dulu enggak. Kalau dulu tidak ada perbedaannya di sana. Oh iya Ibu, karena sekarang sudah mendekat ke waktu azan zuhur, kita jeda dengan azan zuhur ya, dan juga buat yang puasa dimanapun berada boleh disiapkan dulu ya, khususnya bagi kaum hawa nih mungkin yang di rumah aja boleh untuk mempersiapkan karena sekarang menjauh ibadah sholat zuhur, dan mungkin kalau untuk kaum adam sudah berangkat ya kurang lebihnya setengah jam yang lalu karena memang Jumat kan ya, hari Jumat. Dan kita jeda dulu dengan azan zuhur. Sama juga 89 FM boleh juga ya, kembali lagi bareng Lisa di sini dan tentunya bersama Ibu Badriah MPD yang masih dengan topik yang sama yaitu mengenai pendidikan, dan tadi juga terakhir masih membahas mengenai cara penanaman karakter dalam kurikulum merdeka ya Bu. Iya, yang di kurikulum 2013 itu ada mulai kepramukaan tapi tidak sempat mewujudkan ya Bu, karena keburu pandemi. Dan kalau di kurikulum merdeka apakah akan dilaksanakan kembali atau ada cara yang berbeda? Oke, kalau di kurikulum merdeka tentu dengan tujuannya sama ya, yaitu ingin membentuk manusia Indonesia yang seutuhnya melalui speknya, yaitu ada namanya yaitu profil ya. Jadi ada profilnya atau ada ciri-cirinya yaitu 6 dimensi ya, 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila ya. Caranya tentu berbeda. Berbedanya itu yang pertama dia itu mengambil komposisi dari jam belajar. Misalnya komposisinya itu terendah 20, tertinggi 30%. Jadi sekolah itu diberi kebebasan untuk mengambil berapa porsi untuk karakter. Kalau misalnya dia ngambil 20%, artinya 80% untuk belajar biasa, untuk mata pelajaran, dan sisanya 20% untuk karakter. Begitu ya. Apakah ada standarisasi khusus Bu untuk kegiatan di sekolah yang sudah menerapkan kurikulum merdeka? Untuk proyeknya ya, standarisasi khususnya itu ada peraturannya. Jadi ada capaian pembelajaran yang harus dicapai melalui kegiatan proyek profil pelajar Pancasila itu melalui tema-tema ya. Ada tema misalnya gaya hidup berkelanjutan, tema kewirausahaan, kemudian bangunlah jiwa dan raganya, suara demokrasi. Nah itu
bedanya dengan yang kurikulum 2013. Kalau di kurikulum 2013 bebas sekolah mau melakukan apapun, diharapkan dari kegiatan-kegiatan tersebut murid itu berpengalaman bergotong royong, mengalami misalnya melakukan kerjasama, mengalami melakukan sopan santun. Kalau ini betul-betul di set ya, diatur sedemikian rupa sehingga pada akhirnya nanti di kelas 12 ya, nanti muncul profil-profil atau karakter-karakter yang dimiliki oleh murid, tapi itu sudah jadi budaya. Oh begitu ya. Nah kalau boleh tahu Ibu, untuk penerapan kurikulum Merdeka katanya bagi sekolah yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka nanti lulusannya sulit untuk lintas jurusan Bu ketika di perguruan tinggi. Kan kalau sebenarnya ada jurusan IPA, ada jurusan IPS atau bahasa mungkin ya Bu, SMA pada umumnya, atau mungkin di MA setingkat MA itu ada jurusan agama. Kabarnya itu kalau mau lintas jurusan memang ada kemungkinan yang sedikit besar gitu ya Bu. Seperti kalau misalkan IPA berarti harus belajar IPS. Nah katanya kalau untuk kurikulum Merdeka karena pelajaran yang diambilnya sedikit, sempat beredar katanya sulit untuk lintas jurusan di perguruan tinggi nanti. Oke, baik. Itu hoax ya. Hoax ya Bu. Karena sedang dalam proses bagaimana ada linearitas ya antara pemilihan mata pelajaran yang dilakukan di sekolah dengan nanti pihak perguruan tinggi, sehingga tidak seperti kita melakukan ini kemudian putus, tidak seperti itu, tapi ada keberlanjutannya, ada linearitasnya. Justru dengan kurikulum Merdeka ini, para murid diberikan keleluasan yang sedemikian rupa, mereka boleh memilih mata pelajaran bahkan lebih luas ya. Kalau dulu kan kita di paket gitu, paket IPA, IPS dan bahasa. Kalau sekarang kan ada boleh memilih dari MIPA, kemudian dari kelompok-kelompok IPS, kelompok bahasa, bahkan ada kelompok vokasi. Itu kan jadi lebih menarik kan, pilihannya lebih banyak gitu. Kekhawatiran nanti ke perguruan tinggi itu akan terjawab di tahun ini ya, karena sedang dalam proses bagaimana kajian antara pilihan yang dilakukan oleh para murid dengan kebutuhan di universitas. Misalnya gini, misalnya kalau ada seorang murid ya, dia ingin melanjutkan ke kedokteran, sebetulnya di kedokteran itu butuh mata pelajaran apa gitu. Nanti akan ada link seperti itu gitu. Jadi ada link and match-nya gitu. Berarti untuk kemungkinan sulit lintas jurusan itu berarti hoax ya Bu? Kalau misalnya pemilihan karena nggak ada lintas jurusan sih istilahnya ya. Ada juga pemilihan mata pelajaran sesuai dengan minat, bakat, dan mungkin cita-citanya nanti di perguruan tingginya mau apa, itu sudah difasilitasi ya. Tapi kalau misalnya ada kejadian, misalnya ada murid dia sudah ada di kelas 11, kemudian sebelumnya dia bercita-cita ingin ke yang berbau sains, misalnya dia ngambilnya matematika, fisika, kimia, biologi, kemudian di tengah jalan, misalnya setelah selesai 1 tahun, tiba-tiba kepikiran, saya butuh bahasa Inggris kayaknya. Nah itu perlu dipikirkan ulang. Oleh karenanya, supaya itu tidak terjadi seperti itu, maka ketika memilih, butuh sekali bantuan dari orang tua. Kemudian tanya diri sendiri maunya apa, kemudian jangan lupa peran guru BK ya. Oh iya. Peran guru BK itu sangat besar ya dalam membantu mengarahkan kita itu sebetulnya seperti apa ya, karena kan ada tes diagnostik yang melibatkan ahli ya, kalau di BK ada dokter ya, ada psikotes segala macam, itu bisa jadi bahan membuat kita itu lebih cocoknya kemana selain dari upaya kita ya. Iya betul sekali, karena kan memang melihat faktor kenapa banyak orang yang ketika melanjutkan perguruan ke tingkat tinggi itu putus di tengah jalan karena salah jurusan ya Bu. Salah pilih ya. Atau yang keduanya waktu SMA asal pilih jurusan dan tidak mengetahui potensi diri. Dan kalau boleh tahu harapan Ibu untuk pendidikan di Indonesia itu seperti apa sih? Kalau ditanya harapan sangat ideal ya. Mudah-mudahan manusia Indonesia itu semua lulusan ya, mereka menjadi dirinya. Itu kan sangat berat ya, untuk menjadi dirinya, menjadi orang yang selesai dengan dirinya. Itu harapan yang paling utama saya, dan itu perlu bantuan dari semua pihak ya, karena untuk melahirkan satu generasi itu dia tidak bisa berupaya dengan sendirinya, tapi harus dibantu oleh semua pihak. Seperti dalam bahasa Inggris itu ya, it takes a village to raise a child. Jadi untuk bisa melahirkan seorang anak yang betul-betul kita harapkan itu butuh bantuan satu desa hanya untuk satu anak, apalagi untuk membangun sebuah bangsa ya. Butuh banyak bantuan gitu. Memang tantangan yang terbesar ya Bu, dalam pendidikan bukan orang lain tapi diri sendiri ya. Nah itu benar. Dan terima kasih banyak Bu atas bincang-bincang sama-sama hari ini, dan juga buat rekan semua dimanapun berada.
jangan lupa untuk tetap optimis ya, untuk menggapai cita-citanya, jangan terhalang sama halangan yang memang banyak sekali, salah satunya ekonomi ya, faktor diri sendiri atau bahkan faktor minat dan bakat yang seringkali dirasa tidak sesuai ya. Iya, semoga bisa menginspirasi rekan semua untuk menggapai impiannya. Dan saya Risa Pradipta serta Ibu Badriah pamit undur diri dari ruang dengar Kancah Suasa. Terima kasih dan mohon maaf. Akhir kata alhamdulillahirabbil alamin billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Smart FM boleh juga.